warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita diawali dengan bacaan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen dulu Ustazah. Absen dulu ya. Dari kelas 1 mandiri ya, coba angkat tangannya atau ngirim tanda tangan melambai. Ya, banyak yang 1 mandiri. Sudah banyak yang hadir. Alhamdulillah. Oke, baik. Rame sekali ini, sudah datang semuanya kayaknya Ustazah. Oke. Berikutnya 1 disiplin. Coba yang 1 disiplin mana angkat tangannya. Sekarang 1 disiplin. Angkat tangan 1 disiplin. Ada Mas Altaf. Tuh, sudah banyak Mas juga. Alhamdulillah. Terus berikutnya ada 1 tanggung jawab. Oke, tanggung jawab. Sudah banyak yang datang juga. Ya, sudah 44 Ustazah. Oh ya, anak-anak paling bertanya-tanya, ini di mana ya Ustazah Titanya? Hari ini Ustazah Tita izin dulu, tapi mungkin nanti bisa bergabung. Ustazah Tita sedang sakit ya. Kita doakan semoga Ustazah Tita lekas sehat kembali. Amin. Nah, jadi nanti anak-anak tetap belajar bersama Ustadz Ustazah. Hari ini belajar apa Ustazah Al? Hari ini belajar bahasa Indonesia. Kok bahasa Indonesia? Maaf, bahasa Jawa, bahasa Inggris, sama PJOK. Oke? Ya, itu aja. Sudah ya? Iya, sudah dibuka modulnya? Sudah. Oke, terima kasih. Kita murojaah dulu Ustazah. Sebelum kita belajar, kita murojaah dulu surat Abasa. Ayat berapa siapa ingat? Dulu. Hari ini ayat berapa? Hari ini ayat berapa, Nak? Oh iya, dia sudah 10 ayat. Hari ini ayat Hari ini ayat 11 dan 12. Iya, Ustazah. Enggak Ustazah. Ayo, Ustazah baca dulu ya. Kalian nanti menirukan ya. Ayat 11-nya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah. Ditirukan? Ditirukan. Langsung aja Ustazah ya, ditirukan langsung. ya. Ya. Ayo anak-anak ditirukan. Kalla innaha tadhkirah. Sekali lagi. Kalla innaha tadhkirah. Lagi sama-sama. Ayo. Kalla innaha tadhkirah. Sudah? Terus yang ke-12, faman syaa dzakarah. Ayo, faman syaa dzakarah. Faman syaa dzakarah. Ayo. Faman syaa dzakarah. Lagi sayang. Faman syaa dzakarah. Pinter. Oke, sudah. Ada yang mau membaca? Coba siapa yang sudah siap membaca ayat 11? Kalla innaha tadhkirah. Siapa yang angkat tangan ini? Delisa. Mbak Delisa, coba Mbak Delisa. Ya, coba Mbak Delisa. Yang lain di mute dulu, Ustaz. Oke. Oke, terima kasih. Terus apa? Kita lihat. Ya, mana Mbak Delisa tadi? Undi wong. Itu Delisa, itu Mbak Delisa. Yuk, yang lain diem dulu ya. Yang lain diem dulu. Temennya mau membaca ayat 10 dan 11. Coba. Ayo Mbak Delisa. Silakan. Dibaca Mbak Delisa. Kala
Faman. Faman. Ayo. Lanjutannya. Masya Allah, Oke, pinter. bagus. Oke. Siapa lagi yang disiplin? Coba disiplin. Oh ya, Mas Rizky Dwi. Coba Mas Rizky Dwi. Mas Rizky Dwi. Oh, Mas Rizky nih dulu. Oke. Lanjut. Faman. Masya Allah, pinter. Ya Allah, cepat. pinter. Lagi Ya. satu disiplin. Sekarang Mas Rizky Dwi. Ya, Mas Rizky Dwi. Mas Rizky Dwi. Oke. Ya. Pinter, Masya Allah. Good job Alhamdulillah ya. Sudah ya. Nanti di rumah diulang-ulang dihafalkan ya supaya lancar semuanya. Oke. Bahasa Inggris dulu. Sekarang kita belajar bersama siapa dulu? Ustazah. Oh, bahasa Inggris dulu bersama Ustazah Sofia. Monggo Ustazah. Assalamualaikum. Hello. Good morning everyone. Morning. Good morning. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? I'm fine. Okay, I hope all of you are healthy and happy and always keep on learning. Semoga tetap sehat, tetap Oh, suaranya kecil. Oke, coba bisa dengan suara Miss. Suara Miss masih kecil nggak ya? Sudah jelas belum? Kalau jelas, sudah jelas ya? Oke, alhamdulillah sudah jelas. Nah, sekarang kita mulai ya pelajarannya hari ini ya. Kita belajar bahasa Inggris. We are going to learn about English and our material today is about family. Jadi kita hari ini belajar tentang materinya adalah keluarga ya. Oke, kita lanjutkan yang kemarin anak-anak. We continue our lesson today ya. Nah, sudah dibuka belum? Have you opened your module? Sudah dibuka modulnya? Sudah? Iya. Sudah, oke. Ya. Oke, kalau kemarin kita belajar tentang member of family, anggota keluarga ya. Nah, so for today we continue to the next lesson. Halo anak-anak, coba di-unmute dulu semuanya ya. Suaranya di-unmute dulu, di-mute dulu. Suaranya dimatikan. Suaranya dimatikan dulu ya. Oke, suaranya dimatikan supaya anak-anak bisa dengar waktu Miss menjelaskan, oke? Nah, anak-anak, kita mulai ya. We continue our lesson and today we talk and we study about characteristic of the body. Characteristic of the family ya. Bukan. Oke, sorry ya, Miss. Ulangi. Jadi materinya kali ini kita belajar tentang asking family member. So if you everyone have someone in your family, kalau punya seseorang yang ada di rumah, terus anak-anak nanti mau tanya ke ibu, ke mama, bunda, ke ayah, ini siapa ya? Ayah itu siapa ya? Nah, so you can use the question who is she and
who is he ya. Nah, jadi anak-anak nanti kalimat tanyanya bisa pakai who is she and who is he. But before we learn our lesson today, sebelum kita belajar tentang materi who is she dan who is he, kita ulangi dulu ya. Let's we remember our vocabulary. Kita ingat-ingat vocabularies atau kosakatanya tentang member of family ya. Next, for the next slide. There are some picture here. Ada beberapa gambar anak-anak. For the first picture, can you answer who is this? Siapa ini anak-anak yang kemarin ya? Ya, Mas Rizky Dwi, coba dinyalakan. Who is this? Siapa ini, Mas? This. Grandmother. Oh, grandmother. Coba ada kumisnya loh. Grandmother atau grandfather? Grandmother. Oh, coba another another answer yang lain, yang jawaban yang lain. Mas Juna, oke. What is the answer? Apa jawabannya, Mas? Who is this? Siapa ini? Grandfather. Oke, good job Mas Juna. You are right, Mas Juna, betul. Jadi jawabannya the answer is grandfather. Oke, for the next picture, untuk gambar selanjutnya, anyone who can answer? Siapa yang bisa jawab? Mas Altaf. Oke, Mas Altaf. Ya, who is this? Siapa ini Mas Altaf? Nah, who is this? Grandmother. Oke, who is grandmother? Siapa sih grandmother itu, Mas? Kakek atau nenek? Nenek. Oh iya, that's right, betul Mas Altaf. Oke, nenek ya, grandfather grandmother nenek, grandfather kakek. Oke, everyone repeat after me. Diikuti setelah Miss ya, supaya ingat lagi. Grandfather, kakek. Repeat after me. Grandfather, kakek. Oke, diulangi, diikuti di rumah ya. Grandmother, nenek. Oke, next for the next picture. Untuk gambar yang selanjutnya kira-kira apa ya? Can you guess the answer? Bisa ndak mengira-ngira jawabannya? Nah, kita lihat di sini gambarnya. There is a mother and father. Ada dua, ada mother and father. Can you answer? Bisa jawab ndak? Kalau ada ayah sama ibu. So, what is in English, Mbak Aziza? Ya, kalau ada ayah sama ibu, in English is apa ya kalau ada ayah sama ibu? Mother and father. Iya, jadi kalau ada ayah sama ibu, kita sebutnya dalam bahasa Inggris adalah parents. Ya. Satu family ya. Parents itu orang tua, Mbak Aziza. Repeat after me, parents. Ya, ikuti setelah Miss, Mbak. Oke, parents. Iya, parents itu ada ibu, ada ayah. Jadi orang tua ada dua ya, ada ibu dan ayah. Oke, you have to remember ya, everyone. Ya, ada yang mau jawab lagi? Ya, oh Mas David. Oke, Mas David. Ya, Mas David, Miss tunjuk ya. I point the picture and you have to answer. Miss tunjuk gambarnya, Mas David nanti yang jawab ya. Oke, Mas David. The first picture, untuk gambar yang pertama, Mas David. Who is this? Siapa ini, Mas? This is? It is grandfather. Wah, good job Mas David, grandfather. Iya, betul, that's right. This is grandfather. Siapa Mas grandfather itu? Kakek.
Wah, iya betul, betul, hebat. Ada satu lagi ya terakhir. Wah, Miss lihat siapa tadi yang up your hand? Siapa yang mengangkat tangannya tadi ya? Oke, Mbak Retno. Ini siapa ini? Ya. Siapa ini? Siapa ini namanya, Mbak? Halo. Iya, siapa ini? Coba perkenalkan namanya siapa, Mbak? Mbak siapa ini? Oh, siapa, Mbak? Adiba. Oh, Mbak Adiba. Dari Satu Tanggung Jawab ya? Temanku. Iya, oke Mbak Adiba, please answer the second picture. Coba dijawab gambar yang kedua. Can you answer who is this, Mbak Adiba? Bisa nggak Mbak Adiba jawab? Kalau gambar kedua ini siapa, Mbak? Grandmother. Oke, good job grandmother. Who is grandmother? Siapa sih grandmother, Mbak? Kakek atau nenek? Nenek, hebat. Good job Mbak Adiba, pintar. Oke, everyone thank you sudah menjawab ya. Terima kasih sudah menjawab vocabularies atau kosakata yang sudah ditampilkan. For the next lesson, I will continue how to ask someone who in our family. Kita lanjut ya untuk menanyakan seseorang yang ada di rumah atau di keluarga kita ya. Sebelumnya kita harus kenal dulu siapa itu laki-laki, siapa itu perempuan. Kalau kita sudah kenal, oh iya Mas Fikar mau jawab. Nanti lagi ya Mas Fikar ya. Nanti kita nanti Miss kasih itu lagi ya. Miss kasih soal lagi. Sekarang kita lanjut pelajarannya ya anak-anak ya. We continue our lesson and we learn about perempuan dan laki-laki in English, oke? Kalau kita mau nanya, kita harus tahu dulu dia itu perempuan atau dia itu laki-laki. Coba ya, di sini sudah ada ibu. Ibu itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Iya, betul perempuan. So in English we can say she. Perempuan. Jadi kalau iya, dia perempuan. Dia perempuan kita sebut she. Coba ditampilkan ya. Oh iya. Good job. Iya, good job. Thank you ya. Sudah. Oke, Mbak Nadira. Nanti ya kita kasih kuis lagi. Sekarang dengarkan Miss dulu ya. Oke, kalau tadi sudah Miss jelaskan kalau perempuan kita sebutnya she. Ya, diingat-ingat dulu. Nanti ini berhubungan nanti anak-anak untuk menanyakan siapa dia. Dianya dia laki-laki atau dia perempuan. Nah, kita kenalan dulu. Kalau ada perempuan, kita sebut she. Apa Nana? She. Oke, seperti huruf shin ya. Iya, ada titiknya 3. She. Oke. Iya, good job. She, betul. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang dia laki-laki. Apa sih kalau dia laki-laki dalam bahasa Inggris? Ada lagi. Bukan. Ya. Iya, betul. He. Iya. Repeat after me. He. Ulangi setelah Miss. He. Oke. Jadi nanti bacanya ya, betul. Nanti anak-anak di rumah bacanya ndak boleh he ya. Iya. Repeat after me. He. Oke. He. Sudah, tenang dulu. Oh iya, Mbak Zafira boleh minum dulu kalau haus. Nah, anak-anak diingat-ingat dulu ya. Sampai sini diingat-ingat dulu. Jadi kalau dia perempuan kita sebut she, dia perempuan. He
dia laki-laki. Oke, diingat-ingat ya dua ini ya, she dan he. Oke, for the next slide. Untuk slide yang selanjutnya, he. Nanti di rumah ndak boleh he ya. Harus diingat-ingat bacanya he. Oke. Nah, oke, untuk melanjutkan lagi anak-anak, kalau anak-anak mau tanya if you want to ask someone, kalau mau tanya seseorang, someone who at your home, someone yang ada di rumahmu, nanti anak-anak tanya ke mama, "Ma, dia siapa? Ma, dia siapa?" Nah, nanti anak-anak pakainya kalau anak-anak nunjuk, misalnya anak-anak nunjuk kakek. Terus anak-anak tanya ke ibu, "Ibu, dia siapa?" So we can say, "Who is he?" Repeat after me. Who is he? Coba ikuti setelah Miss. Who is he? Oke, good job. Who is he artinya adalah siapa dia. Dianya untuk yang laki-laki. Jadi nanti kalau anak-anak di rumah ada kakek, ya. Terus anak-anak mau tanya ke mama, "Ma atau bunda, itu siapa?" Dia. Dia siapa, Ma? Karena dia yang kita tunjuk laki-laki, anak-anak nanti tanya ke mama, "Who is he?" Iya. Gimana? Suaranya Miss putus-putus ya? Oh, enggak. Enggak ya? Oke. Kita lanjut. Nah, anak-anak diingat-ingat, kalau dia laki-laki kita tanyanya who is he. Kalau perempuan, coba ada lagi. For the next picture, untuk yang selanjutnya ada lagi. Nah, kalau perempuan kita tanya, betul, kalau perempuan kita tanya who is she. Ya, kalau misalnya Miss punya bibi, punya apa? Tante. Ya, Miss punya tante, terus Miss mau tunjuk, Miss tanya ke mama atau ke bunda. "Bunda, siapa dia? Who is she?" Bisa? Who is she? Who is he? Oke. Sudah? Ada yang masih bingung? Coba Miss mau tanya, ada yang masih bingung? Anyone who still confused about this lesson? Ada yang masih bingung sama pelajaran ini? Oh, enggak. Oke. Enggak ya? Tadi diingat-ingat. Diingat-ingat ya, ada she, ada he. Terus kalau mau tanya who, siapa dia laki-laki? Who is he? Kalau mau tanya siapa dia perempuan? Who is she? Oke. Next we learn about the next slide. Kita belajar untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ini seperti yang ada di modulnya anak-anak ya. Ustazah mau Miss mau nunjuk anak-anak ya. I will point someone and please read this text. Miss mau tunjuk dan tolong dibacakan ya. Ya. Coba ya, Miss mau tunjuk. Halo Mbak Arshila. Halo. Ya, Mbak Arshila. Mbak Arshila bantu Miss membaca ya. Mbak Arshila sama Mas Ichiro. Oke, Miss mau tunjuk Mbak Arshila sama Mas Ichiro. Can you please read the text? Bisa dibaca teksnya Mbak Arshila, Mas Ichiro. Ya, sekarang Mbak Arshila yang tanya, Mas Ichiro yang menjawab. Bisa membacanya Mbak Arshila? Ya. Dipencet dulu HP-nya Mbak, ditekan. Di unmute ya. Oke. Yuk, Mbak Arshila yang tanya ke Mas Ichiro. Yang pertama, yang atas Mbak. Who? Bisa? Oke, Ustazah.
Oke. Jadi Mbak Arsila, Father. ya, who is he? Lalu Mas Ichiro jawab, he is. He is. Father. He is father, betul? Oke, for the second text, untuk teks yang kedua, Miss minta tolong bacakan Mbak Kaila. Halo Mbak Kalila. Oh, Mbak Kalila. Mbak Kalila sama Mas Abizar. Oke. Oke, yuk Mbak Kalila yang tanya, Mas Abizar yang menjawab. Mbak Kalila bisa bacanya? Who is he? Who is he? And then Mas Abizar? He is. Oh, He is grandmother. he is Grandfather. Coba Mas Abizar? Mother. He is. It is mother. He is grand. It is grandmother. Yang ada di yang ada di sini Mas, di layar HP-nya Mas Abizar. He is grand. It is Fa. grandfather. Oke, thank you Mas Abizar, thank you Mbak Kalila. Mas Syarif Akmal lagi apa? What are you doing? Seperti itu tadi. Oke, thank you ya Mbak Kalila, Mas Abizar, lalu tadi Mbak Arshila, Mas Ichiro. Thank you. You're welcome Mbak Kalila. Nah, everyone. So if you want to ask someone, if you want to ask your mother, your father, you can use the question who is she and who is he. Jadi kalau anak-anak nanti di rumah mau tanya, ada nenek di rumah, ada kakek, siapa dia? Siapa dianya, dilihat dulu, dia laki-laki atau dia perempuan. Coba ya Miss tanya ya, kita jawab sama-sama. Kalau Miss mau tanyanya siapa dia, Miss tunjuk laki-laki. Who? He. Who is? Who is he? Alhamdulillah, yes, that's right, betul. Jadi kalau Miss tunjuknya laki-laki, Miss tanya siapa dia, ya kita pakai tanyanya who is he, betul. Kalau Miss tunjuknya perempuan, misalnya Miss tunjuk ke kakaknya Miss, nah Miss tanya ke who is? Who is he? Who is she? Iya betul, that's right. Who is she? Nah anak-anak, for the lesson today, oke, untuk yang pelajarannya hari ini bahasa Inggrisnya kita belajarnya tentang asking someone ya. Kita tanyanya asking someone using who is she and who is he. Kita menggunakan kata tanya who is she dan who is he. Anak-anak nanti dipelajari lagi ya. Sekarang kita lanjut untuk pelajaran yang lainnya. Kita panggil ya, kita panggilkan Ustazah Diva. Yuk sama-sama kita panggil Ustazah Diva. Ustazah Diva. Iya, assalamualaikum anak-anak. Nah, iya terima kasih anak-anak, hari ini luar biasa semuanya. Tadi Ustazah lihat mengikuti Zoom-nya Miss, semuanya semangat ikut menjawab. Ada yang jawab di chat, iya ada yang jawab langsung, luar biasa ya. Oke, anak-anak tadi sudah belajar bahasa Inggris bersama Miss tadi tentang asking someone atau bertanya tentang bertanya ke seseorang menggunakan apa tadi sudah diajari Miss ya. Nanti bisa anak-anak
lanjutkan lagi belajarnya yang ada di modul ataupun nanti bisa tanya langsung ke Miss. Nah, sekarang kita belajar bahasa Jawa. Ada yang sudah belajar modulnya hari ini? Belajar apa bahasa Jawa hari ini? Oh, belum. Oke, kalau belum anak-anak bisa melihat modulnya yang ada di modulnya anak-anak bahasa Jawa. Anak-anak bisa cari urutannya setelah pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak buka ada bahasa Jawa. Oke? Sudah, pintar. Kalau sudah anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis. Nah, sudah disiapkan alat tulisnya? Ya, yang belum ambil alat tulis bisa ambil alat tulisnya. Pensil, ambil pensil, penghapus. Oke, di mute semua dulu ya. Oke, di off-kan dulu Ustazah suaranya karena Ustazah mau menjelaskan ya. Nah, anak-anak yang mungkin belum mengambil pensil bisa mengambil pensil dulu karena hari ini kita akan belajar menulis. Menulis apa Ustazah Diva? Hari ini kita akan menulis aksara gede. Apa itu aksara gede? Huruf besar. Kalau anak-anak dalam bahasa Indonesianya mengenal huruf kapital. Nah, ini akan kita pelajari hari ini tentang huruf kapital atau aksara gede. Nah, disiapkan ini ya modulnya atau pakai buku tulis sendiri untuk belajar menulisnya karena nanti Ustazah akan mengajak anak-anak menulis langsung praktek. Ya, langsung praktek. Oke. Ustazah bawa papan tulis. Kalau Ustazah taruh mic-nya gini, dengar nggak ya? Sebentar. Terdengar suara Ustazah Diva? Angkat jempolnya. Yang dengar suara Ustazah Diva angkat jempolnya. Oke, sip. Nah, anak-anak hari ini kita akan belajar menulis huruf besar atau huruf kapital atau dalam bahasa Jawa aksara gede. Anak-anak pasti sudah tahu huruf A sampai Z alfabet ya. Nah, sekarang kita akan belajar menulis huruf gede atau aksara gede. Kalau misalkan huruf A, nah seperti ini, anak-anak pasti sudah bisa ya. Yang Ustazah akan kenalkan adalah cara menulis huruf besar atau aksara gede itu pada tempat yang tepat. Contoh misalkan yang pertama, ada penghapus sebentar. Yang pertama kita menulis huruf besar atau aksara gede itu apabila di awal kalimat. Di awal kalimat contoh misalkan Bapak maos koran atau dalam artinya Bapak membaca koran. Maka Bapak huruf pertamanya harus ditulis dengan huruf besar. Bapak. Nah, kalau dalam bahasa Jawa membaca itu maos, koran. Nah, B-nya ini harus huruf besar anak-anak. Karena ini di awal kalimat. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bapak maos koran, artinya Bapak membaca koran. Huruf depannya harus huruf besar. Misalkan lagi Ustazah beri contoh. Kucing mangan apa nak? Mangan iwa. Mangan iwa. Nah, maka huruf K-nya karena di awal kalimat K-nya harus besar. Iki namanya aksara gede atau huruf kapital, huruf besar K-nya. Oke? Nah, kalau di sini huruf depan atau huruf awal kalimat besar, Ustazah pengen tahu anak-anak ini sudah memahami apa belum. Ustazah pengen anak-anak tulis di bukunya atau boleh di modulnya. Yang Ustazah ucapkan ditulis, nanti ditunjukkan di layar. Oke? Ingat, huruf depan atau awal kalimat harus huruf besar. Coba anak-anak tulis. Ibu masak. Ayo ditulis.
Ibu masak. Sudah, ibu masak soto. Ayo ditulis. Ditulis nanti ditunjukkan di layar. Ingat, huruf awal adalah huruf besar. Awal kalimat, ibu masak soto. Coba ditunjukkan di layarnya, kelihatan nggak ya? Ada yang di zoom satu, mungkin Ustaz aku mau ngecek yang di apa dilihatkan. Ibu masak soto, yang sudah bisa ditampilkan atau bisa ditulis di chat. Oh enggak ya? Enggak. Siapa, mana Ustazah mau lihat? Oke, aku sudah. Ustazah. Dalam, siapa ini? Iya. Saya Ungun. Ya, ini lagi dicek. Ya, ini siapa ini yang ditunjuk? Mas Ekvi. Mas Ekvi bisa. Oke, tadi yang Ustadz ini diambil satu Ustadz. Udah diambil Ustadznya satu ya. Oh, yang Ustadzah minta tadi, ibu masak soto. Yang Ustadzah minta Mas Ekvi. Itu nanti latihannya sendiri. Yang tulisan ibu masak soto. Belum? Oke, Ustazah cari yang sudah menulis ibu masak soto. Ditunjukkan di layar, dipilih sama ustadznya. Nah, itu ada Raya. Oke, Mbak Raya, ibu masak soto. Ya, ditunjukkan. Oke, pintar Mbak Raya. I-nya huruf besar. Sip. Terima kasih Mbak Raya. Oke, satu dulu. Sekarang di kalimat berikutnya. Anak-anak, selain awal kalimat, huruf besar juga digunakan untuk menulis nama. Nah, nama, coba tulis namanya anak-anak. Ustazah, nama. Yuk, nama. Ditulisnya di mana? Di modulnya boleh, di bukunya boleh. Yuk, nama. Misalkan Ustazah Diva, maka huruf depannya adalah huruf besar, selebihnya huruf kecil. Diva, kalau anak-anak coba tulis namanya sendiri. Nah, huruf pertamanya huruf besar. Bukan yang di latihan ya, bukan yang di latihan di modul ya. Ini latihan praktek langsung. Oke, Ustazah mau lihat yang sudah selesai. Ada Mbak Putri. Oke, Mbak Putri di spotlight. Apa itu namanya? Oke, Mbak Putri ini pojok. Oke, bergantian ya. Oke, Mbak Putri bisa ditunjukkan tulisan Putri. Namanya? Huruf pertamanya mana Putri? Oh, oke. Namanya diberi lengkap. Sip, betul. Jadi ya, terima kasih anak-anak yang sudah mengerjakan. Ya. Oke, nanti sambil Ustazah cek di modulnya anak-anak juga. Jadi huruf pertama harus huruf besar. Oke. Berikutnya, nama kota, nama tempat. Misalkan ada Surabaya, S-nya besar, selebihnya ditulis kecil. Surabaya. Misalkan atau Gresik. Nah, nama kota, nama tempat, nama sekolah, huruf depannya harus besar. Malang, M-nya besar. Oke, sudah bisa ditulis sekalian di situ. Besok kalau mengumpulkan modul Ustazah lihat ya. Terus kemudian ada juga nama hari. Nah, oke, ada nama-nama hari. Bisa ditulis. Nama hari. Anak-anak coba praktek. Hari apa sekarang? Selasa ya? Selasa.
huruf S-nya harus besar anak-anak. Ya, nama hari huruf S-nya harus besar. Rabu. Nah, R-nya juga harus besar. Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Nah, ini juga hurufnya harus besar. Ingat nama hari mulai dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Itu semuanya huruf depannya besar. Sudah, pinter. Oke, sip. Nanti Ustazah akan cek satu persatu karena nggak mungkin kalau di Zoom dicek satu-satu ya. Oke, nama hari sudah, nama orang sudah, nama tempat, terus awal kalimat yang terakhir adalah apa yang belum Ustazah sampaikan? Oh, nama tempat ya, tempat yang belum. Ustazah hapus dulu. Kota sudah. Misalkan anak-anak ditanya, aku sekolah ing endi? Sekolah ing SD Muhammadiyah 24. Maka tulisan SD Muhammadiyah ini hurufnya harus besar sayang. Jadi untuk penulisan SD Muhammadiyah 24, SD-nya besar, M-nya juga besar. Nama tempat, misalkan anak-anak menulis aku sekolah ing SD Muhammadiyah 24. Ini nama tempat, ditulis huruf besar. Contoh juga omah, nah jalan, tuh nanti juga bisa ditulis huruf besar. Oke, sudah bisa semuanya? Kalau bisa anak-anak ada latihan di baliknya. Coba dibuka baliknya. Ini bisa dikerjakan anak-anak untuk berlatih menulis huruf kapitalnya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Pensilku patah. Dikeriki dulu sayang. Nah, kalau dikeriki, dirauti. Oke. Yang mau bertanya tentang huruf kapital atau aksara gede, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan huruf besar? Gimana? Oh, suaranya berisik. Boleh dimatikan dulu, Ustadz. Anak-anak yang mau bertanya atau belum memahami tentang aksara gede atau huruf besar, boleh bertanya, angkat tangannya. Mungkin yang ingin bertanya Mas Fikar. Tadi sudah ngechat katanya aku nanti mau bertanya. Iya, Mas Fikar mau bertanya apa, Nak? Mas Fikar mau tanya apa? Dipencet Mas Fikar. Terus mana gambarnya? Ada yang tanya mana gambar apa? Oke, Mas Fikar mau tanya apa, Nak? Mau tanya apa, sayang? Oh, gini Ustazah mau lihat tadi Mas Fikar nulisnya sampai mana ya? Ustazah mau lihat aja, mungkin pertanyaannya sudah jelas tadi ya. Boleh ditunjukkan Ustazah? Mas Fikar tadi nulisnya? Ya. Coba Ustazah mau lihat tadi yang ditulis. Ditunjukkan Ustaz. Mana ya? Belum kelihatan, geser dikit. Fikar, oke, Rebo, pinter. Good job Mas Fikar, sudah betul. Huruf F-nya besar, huruf R-nya juga besar. Oke, good job. Berikutnya mungkin siapa ada yang mau bertanya? Kalau menulis huruf ini insya Allah bisa ya anak-anak diinget-inget huruf huruf apa ini namanya? Huruf awal, nama tempat, terus nama orang. Ada nama kota, itu semuanya ditulis pakai huruf besar atau aksara gede. Siapa yang mau bertanya? Enggak itu. Gambar besar maksudnya apa, Nak? Mbak Alia? Mbak Alia mungkin. Tadi kok nggak ada di gambarnya. Oh iya, enggak apa-apa itu tadi karena ini ditunjukkan yang lain. Oke, ada yang mau bertanya tentang aksara gede?
Ini siapa, Ustadz? Oh iya, siapa? G, mau bertanya apa? Gitu loh, Ustadz. Saya Us. Mas Milan. G, Mas Milan. Oke, mau bertanya apa, Mas Milan? Oh, mau menunjukkan tadi yang ditulis. Nggak kelihatan ya? Ya, oke. Ustazah yakin sudah tepat ya, walaupun ini agak samar-samar dikit. Oke, good job Mas Milan, pinter. Oke, apa itu aksara? Oh, aksara huruf sayang. Huruf ya, aksara gede ku huruf besar. Mbak Alia pinter bertanya. Oke, sudah jelas Mbak Alia? Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak bisa mengerjakan. Nanti dilanjutkan ada gladen atau latihan di bahasa Jawa atau di modulnya. Ada latihan 1 sampai 5, anak-anak tulis dengan huruf kapital atau aksara gede. Misalkan kucing mangan iwak, itu masih salah penulisannya. Anak-anak bisa tulis menggunakan huruf besar. Oke, kalau huruf yang kedua atau soal yang kedua itu juga ada nama kota. Nah, penulisannya masih salah. Anak-anak salin kembali ditulis dengan menggunakan huruf besar. Dan seterusnya 3, 4, 5 nanti dikerjakan. Oke? Sudah, kalau tidak ada pertanyaan, anak-anak nanti dilanjutkan pembelajaran PJOK. Yang terakhir nanti bisa dilanjutkan bahasa Jawanya. Oke, ditutup dulu bahasa Jawanya ya. Kita tutup, nanti kita lanjutkan lagi mengisinya setelah pembelajaran PJOK berikut ini ya bersama Ustadz Rizky. Thank you. Oke anak-anak, assalamualaikum. Bisa dengar suaranya Ustadz Rizky? Bisa. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Ustadz Rizky buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar. Sebentar ya. Sebentar anak-anak. Oke. Ada sponsor tadi. Sponsor. Oke anak-anak. Sudah ada yang pernah mengerjakan itu? Apa namanya kemarin gerakan saling mendorong? Sudah ada yang mengerjakan? Belum. Belum ya? Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Oke, untuk video pembelajarannya sudah Ustadz Rizky kirimkan di grup ya. Untuk pengumpulannya nanti videonya dikumpulkan pada akhir tema ya. Jadi sekarang kan masih subtema 2. Nanti tunggu sampai subtema yang paling terakhir nanti baru boleh dikumpulkan. Seperti itu. Paham ya untuk tugas-tugasnya ya? Oke, sekarang suaranya kecil. Di itu aja di mute aja. Oke, suaranya kecil. Ya. Oke, coba anak-anak sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustadz Rizky minta anak-anak semuanya berdiri. Coba berdiri. Kita gerak-gerak dulu. Ya, kita berdiri sebentar. Oke. Yang pakai headset dilepas aja, Mas. Yang pakai headset dilepas aja nggak apa-apa, dilepas. Nah, kita berdiri, ikuti gerakan Ustadz Rizky ya. Ikuti gerakan Ustadz Rizky. Kita senam kepala, pundak, lutut, kaki. Ya. Ditaruh dulu HP-nya, laptopnya. Kita berdiri, kita senam dulu sebentar aja, oke? Oke. Nggak usah. Kepala pundak lutut kaki kok. Oke, ikuti gerakan Ustadz Rizky ya. Nanti silakan dilihat kepala, pundak, lutut, kaki, kepala,
pundak, lutut, kaki, pinter. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa ya? Bisa kan? Oke, nanti ada tantangannya nanti. Nanti ada tantangannya dari Ustadz Rizky. Oke, sekarang tantangannya adalah silakan kalian dengarkan perintah dari Ustadz Rizky. Ya, kalian lakukan perintah dari Ustadz Rizky. Jangan dilakukan apa yang anak-anak lihat. Ya, awas, dipahami kata-katanya. Ya. Dipahami kata-katanya ya. Jadi lakukan apa yang Ustadz Rizky perintahkan. Jangan dilakukan apa yang kalian lihat. Jangan merem. Ada yang gini. Jangan gini. Dibuka aja. Oke, silakan berdiri. Berdiri, persiapan. Nanti Pak Rizky lihat dari sini. Ya, siapa yang keliru megangnya? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, gak cepet. Pundak, lutut, kaki. Kepala, 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 pundak. Pundak mana pundak? Pundak mana pundak? Perintahnya pundak. Nah, pinter. Tadi Mas Abizar bingung pegang kepala apa pundak ini ya. Oke, pinter. Jadi, dengarkan apa yang Ustadz Rizky perintahkan ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. 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 Kaki mana kaki? Ayo. Sekali lagi ya, sekali lagi. Ustadz Rizky masih lihat tadi ada yang bingung gini-gini ya, bingung. Sekali lagi, awas, konsentrasi. Ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. 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 Kepala mana kepala? Ayo. Hebat anak-anak. Tepuk tangan buat kelas 1 hebat. Tepuk tangan. Kok nggak denger tepuk tangannya? Kok nggak denger ya? Kok nggak denger tepuk tangannya? Iya. Oke, terima kasih anak-anak. Boleh duduk lagi. Kalau Ustadz Rizky tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bersemangat. Betul. Oke, sekali lagi yang keras, yang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bersemangat. Betul. Oh iya. Ustadz suka warna apa? Kenapa Mbak Lia? Suka warna apa? Ustadz suka apa aja, wis. Merah. Oke. Warna biru sama warna merah. Oh iya, Mas Inan, ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak bertumpu dan bergantung yang kedua ya. Kalau kemarin kalian sudah menyimak ya, gerak bertumpu, gerakan saling mendorong, dan juga gerakan bergantung pada palang besi ya. Sudah Ustadz Rizky beri contoh kemarin ya. Nah untuk sekarang kita akan sini ya. Oke, kombinasi gerak bertumpu dan gerak bergantung. Next.
bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya. Nah, tujuannya masih tetap sama ya anak-anak. Jadi diharapkan anak-anak semuanya nanti bisa menjelaskan ya. Ustadz Rizkymu dulu ya, biar jelas ya. Biar suaranya jelas ya. Ustadzmu dulu. Ya, terima kasih. Oke, jadi tujuan dari pembelajaran kali ini, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan gerak bertumpu dan bergantung. Ya, jadi kalau Ustadz tanya apa itu gerak bertumpu, anak-anak bisa menjawab. Apa itu gerak bergantung, anak-anak juga bisa menjawab. Untuk yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mempraktikkan gerak bertumpu dan bergantung. Nah, jadi nanti anak-anak silakan di rumah ya praktek sendiri ya, tentunya didampingi dengan orang tua ya, bagaimana gerak bertumpu, bagaimana gerak bergantung itu sesuai dengan contoh yang Ustadz Rizky berikan. Selanjutnya ceklik. Nah, ini kemarin sudah Ustadz Rizky jelaskan ya, apa itu gerak bertumpu dan apa itu gerak bergantung. Nah, sebentar, Ustadz Rizky mau lihat anak-anak ini. Anak-anak. Balik. Nah, coba Ustadz mau tanya, ada yang tahu gerak bertumpu itu apa? Angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Mas Dirga ya, Mas Dirga tahu. Mau jawab? Oke, Mas Dirga, coba dibuka Mas Dirga. Nah, Mas Dirga, apa yang dimaksud dengan gerak bertumpu Mas Dirga? Ya. Ya, silakan. Saling mendorong. Itu contohnya. Apa Mas Dirga? Pengertiannya gerak bertumpu apa? Ustadz Abad. Oke, Bengong Mas Dirga. Ya, di modul kan ada. Ya, oke, terima kasih Mas Dirga. Enggak apa-apa, nanti dibaca lagi ya. Dibaca lagi nanti. Sekarang coba Mbak Raya, satu mandiri. Mbak Raya, mana Mbak Raya? Pojok atas sendiri. Iya, sebentar. Anak-anak, kita dengarkan temannya dulu. Yang ditunjuk Ustadz Rizky sekarang Mbak Raya ya. Jadi kita dengarkan sama-sama Mbak Raya. Silakan Mbak Raya. Ya, oke. Stop dulu ya. Stop dulu aja. Bu, stop dulu ya. Oke, anak-anak. Karena sekarang lagi adzan zuhur, kita berhenti sejenak ya, kita dengarkan, lalu kita jawab. Ya. Kita tunggu adzan dulu ya. Kita jawab azan dulu ya.
Kita doa selesai azan sama-sama ya. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil lasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mamudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Oke, anak-anak, Ustaz Rizky kembali lagi ya. Oke, kita fokus lagi pada pembahasan tadi ya. Tadi kita membahas mengenai gerak bertumpu yang sudah disampaikan oleh Mbak Raya. Slide-nya, start. Speaker, oke, next. Oh, enggak mau ya, ceklik. Nah, lagi. 1, 2, 3. Nah. Oke, gerak bertumpu adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menekan dan menolak telapak tangan atau kaki. Ya, jadi yang menekan itu telapak tangan atau kaki. Ya, jadi boleh dua. Nah, yang sedang Ustaz Rizky lakukan sekarang adalah berdiri, bertumpu dengan menggunakan kedua kaki. Ini juga dinamakan gerak bertumpu menggunakan kaki. Ya, lalu yang kedua, next, adalah gerak bergantung. Ya, gerak bergantung. Gerak bergantung adalah gerakan bertumpu pada alat, seperti contohnya bergantung pada palang besi, ya, atau ranting pohon, seperti yang kemarin sudah Ustaz Rizky contohkan ya. Jadi kemarin dicontohkan dengan teman kita, ya, dia sedang bergantung di bawah palang besi. Ya, jadi anak-anak untuk gerakan bergantung ini kalian perlu pengawasan dari kedua orang tua. Jangan dilakukan sendirian. Ya, nanti terjatuh nanti. Jadi perlu pengawasan, dipegangi. Ya, berhati-hati dengan kedua orang tua. Kalau di rumah tidak ada palang besi, boleh menggunakan ranting pohon yang kuat. Ya, cari ranting pohon yang kuat. Kalian bergantung di bawah ranting pohon tersebut. Jangan cari yang yang mudah patah, nanti kalian jatuh. Ya, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya. Oke. Nah, untuk gerak bertumpu pada pertemuan kali ini contohnya adalah gerak bertumpu pada kursi. Next. Nah, ini contohnya gambarnya seperti itu ya. Nah, Ustaz Rizky sudah menyiapkan kursinya ini. Nah, contoh ini ada kursi. Ya, ini kursi ya. Nah, kursi seperti gambar di samping. Gambar di sampingnya Ustaz Rizky ini. Ya, dia sedang bertumpu menggunakan kursi. Ya, jadi tangannya seperti ini. Ya, tangannya seperti ini. Lalu kakinya, nah, nggak kelihatan kakinya, nggak apa-apa. Ya, seperti gambar di samping. Jadi anak-anak nanti silakan praktek seperti gambar di samping ini, difoto saja, enggak apa-apa. Ya, tangannya boleh seperti ini. Ya, boleh, enggak apa-apa. Kakinya ke belakang, ke samping, ke depan. Nah, sesuai gambar di samping ya. Sesuai gambar di samping ini. Nah, untuk langkah-langkahnya, next. Langkah-langkahnya, nah, yang pertama, sikap awal tangan kanan bertumpu pada kursi. Jadi tangannya memegang kursi, ya. Saya tarik dulu kursinya. Nah, yang kedua, sapukan kaki kiri ke arah depan, samping hingga belakang, ya. Depan, samping dan belakang. Ulangi gerakan tumpuan pada tangan kiri. Jadi bergantian. Setelah tangan kiri, pindah tangan satunya. Ya, ya nggak apa-apa. Kakinya nggak kelihatan, nggak apa-apa. Kan digambar, nggak usah. Jelek, nggak usah. Ya, jadi digambar sudah ada. Ya, nggak apa-apa, nggak kelihatan contohnya nggak apa-apa. Nanti ada videonya dari Ustaz Rizky. Ya. Ustadz boleh tidak pakai kursi. Ya kan memang pakai kursi. Ya, pakai kursi. Kalau nggak pakai kursi boleh pakai tembok. Boleh, pakai tembok ya, pakai tembok. Kalian bertumpu, boleh. Lalu gerakan bertumpu menggunakan tangan ini akan melatih kekuatan
tangan anak-anak semuanya, ya. Oke. Sekilas mengenai gerak bertumpu pada kursi. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita gerak bergantung. Nah, gerak bergantung gambarnya seperti berikut ya. Jadi itu ada Jono dan Beni. Ya. Si Jono bergantung pada palang besi. Ya, si Jono bergantung pada palang besi. Sedangkan si Beni bergantung pada ranting pohon. Ya, jadi anak-anak nanti bisa. Kenapa? Kenapa? Apa? Kenapa panggil-panggil Ustadz Rizky? Rizky nggak apa-apa, gantung di pintu. Gantung di pintu? Gimana itu gantung di pintu itu? Oh, di bawah itu, di bawah kayunya. Ya, boleh. Boleh, enggak apa-apa. Tapi hati-hati ya. Tetap hati-hati dalam pengawasan orang tua. Enggak boleh lompat-lompat sendiri nanti jatuh. Boleh, enggak apa-apa. Ya, boleh. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama, untuk menjaga keselamatan, anak-anak memilih tempat bergantung yang kuat atau yang kokoh. Ya, palang besi atau ranting pohon yang kuat. Yang kedua, anak-anak berdiri di bawah palang besi seperti yang sudah dicontohkan oleh Jono. Berdiri di bawah palang besi atau ranting pohon. Ya. Kalau semisal itu palang besinya tinggi, anak-anak bisa melompat untuk meraih palang besi tersebut. Kalau semisal tinggi, lompat untuk meraih palang besi tersebut. Berikutnya, pertahankan gerak bergantung kalian dan hitung 5 sampai 8 hitungan. Setelah kalian bergantung seperti ini, dihitung 1, 2 sampai 8. Paham ya? Lalu yang terakhir, gerakan bergantung dapat juga melatih kekuatan tangan. Lanjut. Next. Ini tugasnya. Ya, tugasnya. Tugasnya. Nomor 1. Jelaskan langkah-langkah melakukan gerak bertumpu pada kursi. Nah, anak-anak nanti untuk tugas nomor 1 silakan dikerjakan pada modulnya. Ya, ditulis di modul, diisi di situ. Nanti dikumpulkan ke ustazahnya. Ya. Jelaskan langkah-langkah melakukan gerak bertumpu. Langkah-langkahnya seperti apa tadi gerak bertumpu pada kursi? Silakan ditulis. Ya, kalau kalian punya referensi sendiri, punya kata-kata sendiri, boleh, enggak apa-apa dituliskan di situ. Ya. Yang kedua, apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan gerakan bergantung pada palang besi? Apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan gerakan bergantung pada palang besi? Nah, kira-kira yang perlu diperhatikan ketika anak-anak melakukan gerak bergantung tadi apa? Contohnya, mencari palang besi yang kokoh, ya, dengan pendampingan juga kedua orang tua, seperti itu. Silakan nanti diisi pada modulnya. Ya, nah ini sudah besar itu ya, diganti yang besar itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Oke. Ya, tadi ada yang tanya, dikumpulkan kapan? Ustadz ulangi lagi untuk yang kesekian kalinya ya. Pengumpulan tugasnya di semester 2 ini anak-anak dikumpulkan pada akhir tema 5. Ya, nanti tema 5 ke tema 6 baru dikumpulkan. Jangan setiap minggu ya. Jadi tidak setiap minggu. Tiap hari Minggu buat video dikumpulkan. Tiap hari Minggu buat video dikumpulkan. Nggak gitu sekarang ya. Jadi ngumpulkannya langsung semuanya jadi satu di akhir tema 5. Paham ya? Ya, tema 5, pinter. Ada pertanyaan lagi? Tanya aja, enggak apa-apa, gratis kok, enggak bayar. Putri.
Putri mau tanya? Oh enggak. Putri mau tanya? Tanya apa? Kenapa? Butuh pemanasan apa? Oh iya dong, pinter diingatkan sama Mbak Putri. Ya, jadi anak-anak, Ustadz butuh pemanasan apa enggak? Ya, jadi anak-anak ketika melakukan aktivitas olahraga wajib harus tidak boleh meninggalkan yang namanya pemanasan atau stretching. Ya, paham ya anak-anak ya? Minimal anak-anak melakukan stretching yang ringan, menggerakkan kepala, kedua tangan, kedua pinggang. Nah, kayak Mas Altaf itu sudah praktek menggerakkan kepala. Pinter Mas Altaf ya. Jangan lupa pemanasannya. Yang paling penting juga doa. Diawali dengan berdoa, pemanasan, lalu melakukan gerak bertumpu dan juga bergantung. Oke, sudah paham ya anak-anak ya? Jadi videonya ada berapa tadi? Kemarin yang pertama, gerakan saling mendorong, ya, saling mendorong. Ya, yang kedua gerakan bertumpu pada kursi, ya, pada kursi. Oke, yang ketiga gerakan bergantung, boleh menggunakan palang besi, boleh menggunakan apa lagi tadi? Paranting pohon, boleh menggunakan di bawahnya pintu boleh. Ya, yang terpenting dijaga keselamatannya. Oke anak-anak paham ya? Mana semangatmu? Oh, lemes kurang yang keras. Ini semangatku. Gitu loh. Mana semangatmu? Kurang kompak, sekali lagi. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Kalau Ustadz Rizky bilang SD Muhammadiyah 24, the best, cerdas, hafid, berkarakter. Teriak yang keras sampai itu ya, sampai bergetar rumahnya. 1, 2, 3. SD Muhammadiyah 24. Hafid, berkarakter. Lemas, semuanya lemes, belum sarapan. Terakhir, SD Muhammadiyah 24. The best, cerdas, hafid, berkarakter. Oke, terima kasih anak-anak. Ustadz Rizky akhiri ya. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci kedua tangan dan juga menjaga jarak. Makan yang enak. Ya, jangan lupa juga makan makanan yang bergizi dan minum vitamin. Oke? Oke, terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Ustadz Rizky akhiri. Ustadz Rizky kembalikan ke Sudiva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana tadi kita hari ini sudah belajar bahasa Inggris, ada bahasa Jawa dan PJOK. Suara Ustazah terdengar ya? Oke. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini kita murojaah bersama-sama ya, surat Abasa 1 sampai 12 ya hari ini Ustazah ya. Iya, bersama-sama. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka
au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta anhu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'al yas'a fa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah sadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak, nanti dilancarkan lagi hafalannya. Yang belum setor hari ini bisa setor ke Ustazah ya, Japri nggih. Kita tutup Ustazah ya. Iya, kita tutup Hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Foto tak? Ada foto tak?